Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan halo Ibu Yusri. Perkenalkan nama saya Maisa Dinis Pradana dari kelas 11.5 dengan nomor absen 24. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tentang bentuk molekul. Jadi sebelum kita menyimak tentang materi yang akan saya paparkan berikut ini, saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk mempelajari terlebih dahulu materi sebelum bentuk molekul. Nah, materinya itu ada mengenai tentang pasangan elektron ya. Nah, pasangan elektron itu terdapat ada pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas yang dilambangkan dengan PeI dan PeB atau disingkat dengan PeI dan PeB gitu ya. Nah, itu mungkin kalian bisa pelajari terlebih dahulu bagaimana cara menentukan PeB sama PeI-nya suatu unsur atau senyawa. Dan setelah kalian mempelajari hal tersebut, kalian juga bisa lanjut langsung mempelajari mengenai tentang tipe molekul. Nah, tipe molekul sendiri ini sangat-sangat diperlukan ya. Dan kalian harus bisa menuliskan notasi tipe molekul suatu unsur atau senyawa jika kalian ingin menentukan bentuk molekulnya. Karena dengan begitu mempermudah nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin aku mau jelasin sedikit tentang notasi notasi tipe molekul yang mungkin nanti kalian bisa perdalam. Kalau semisal penjelasanku kurang jelas, kalian bisa cari referensi lainnya gitu. Nah, untuk tipe molekul sendiri itu bentuknya seperti ini. Nah, X itu melambangkan PeI atau pasangan elektron ikat dengan jumlahnya sebanyak berapanya itu dituliskan di N ini ya, dilambangkan dengan N ini. Nah, selanjutnya ada E itu untuk menentukan PeB-nya atau pasangan elektron bebasnya, dan sama seperti PeI tadi dijumlahkannya itu jumlahnya ditentukan atau dituliskan di bagian M-nya ini, dilambangkan M ini ya. Jadi semisal PeI-nya itu ada misal 5 terus PeB-nya ada 1 misal. Berarti ya udah X5 E1 atau E satunya nggak usah ditulis karena satu itu kan nggak usah ditulis lah intinya. Jadi langsung aja X5E gitu aja. Atau enggak kalau misal 2 ya ditulis 2 gitu. Dan juga saya ingin mengingatkan juga untuk penulisan notasi ini ya, tipe molekul itu nantinya untuk X itu digunakan syarat adalah N-nya ini tidak boleh kurang dari 2. Karena ya emang udah ketentuan seperti itu supaya terbentuklah suatu bentuk gitu, molekul gitu ya. Jadinya minimal atau bentuk molekul paling sederhana itu memiliki tipe molekul AX2 gitu ya. Nah, itu akan saya jelaskan berikut ini gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai tentang bentuk molekul ya. Nah, bentuk molekul paling sederhana itu tadi dengan tipe molekul AX2. Itu bentuknya itu bentuk linear seperti ini. Sebentar ya, saya rapikan dulu ini. Nah, sebentar. Sebentar ya. Aduh, sebentar ya. Ini aku rapiin dulu. Nah, ini tusuk. Nah, semisal seperti ini ya. Nah, ini berbentuk linear dengan sudutnya terbentuk itu adalah 180 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tipe molekulnya AX2 bentuknya linear dengan sudut 180 derajat. Oke. Selanjutnya adalah AX3. Nah, AX3 itu gimana bentuknya? Gampang, tinggal kita tambahin satu lagi kayak gini. Nah, semisal ya. Sebentar, ini aku rapiin dulu biar mudah gitu ya. Dan aku tambahin malampet lagi. Oke, kita tambahin malampet. Nah, terus kita pertama tusuk sini, tusuk satu deng. Terus ini tusuk satu deng. Dan di atasnya kita tusuk satu lagi deng. Nah, ini agak diginiin agak gini. Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini bernama segitiga planar. Nah, atau ya trigonal planar gitulah bisa. Bentuknya trigonal planar dengan tipe molekul AX3 dan sudut yang terbentuk antara
masing-masing PEI-nya ini itu terbentuklah sudut 120 derajat semuanya ya. Ini sini sampai sini itu 120, sini sampai sini 120, sini sampai sini 120 gitu ya. Oke, selanjutnya ada AX2E ya, karena E-nya itu 1, jadi nggak usah tulis 1 gitu ya. AX2E gitu ya. Nah, itu bagaimana? Tinggal kalian cabut salah satunya, semisal itu. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini bisa kalian sebut sebagai angular ya. Bentuknya angular dengan tipe molekul AX2E gitu ya. AX2E. Oke, bisa dipahami ya. Dengan ini sudutnya masih sama, yakni 120 derajat gitu. Oke, selanjutnya ada tipe molekul AX4 ya. AX4. Nah, ini agak sedikit tricky, jadi mungkin kalian harus simak ya, lebih disimak lagi gitu. Nah, itu bentuknya seperti ini. Sebentar. Wait. Nah, ini sebentar ya, saya siapkan dulu ininya malampetnya. Karena kalau semisal saya nyiapin ini gak dadakan itu nanti rusak cuy. Sebentar, ini gini. Nah, bentuknya tuh terkenalnya juga AX4 ini tuh bentuknya tripod ya. Entahlah mengapa kok namanya tripod, mungkin kayak bentuknya emang kayak tripod sih sebenarnya. Sebentar, ini saya bundar-bundar dulu. Wing. Bundar. Ini tusuk sini. Ini tusuk sini. Oke. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti tripod ya harusnya ya. Tripod kayak bisa berdiri gini. Nah, ini bisa berdiri nih. Nah, kayak gini ya. Ininya kayak gini. Nah, ini adalah berbentuk tetrahedral. Ya, bentuknya tetrahedral. Tipe molekulnya adalah AX4. Nah, AX4 ini sudut yang terbentuk itu ini agak susah. 109,5 derajat. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Itu sudutnya yang terbentuk itu 109 derajat. 109 derajat ya itu. Oke. Tipe molekul AX4 bentuknya tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Oke, selanjutnya AX3E. Ya udah, tinggal ambil salah satu. Tinggal ambil salah satu ini, terus kita ambil jadi kayak gini. Nah, ini bernama segitiga piramidal. Nah, segitiga piramidal ini itu sudut yang terbentuk itu berkurang lagi. Ya, yang semula tadi 109,5 derajat, ini menjadi 107,5 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk tipe molekul AX3E. Oke, selanjutnya itu untuk tipe molekul AX2E2. Nah, E2 itu mana? Ya udah, tinggal cabut salah satu antara ketiga ini. Karena ini kecenderungannya sudutnya sama ya. Ini sama, tinggal ambil satu, twing. Jadinya kayak seperti ini. Nah, ini harusnya sama ya. Maaf ya, ini karena agak besar dan keterbatasan properti. Jadi mohon dimaklumi aja. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini itu bernama angular ya. Angular kayak sama kayak tadi. Nah, bentuknya angular, tipe molekulnya AX2E2 dengan sudut yang terbentuk 104,5. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah AX5 ya. Sebentar, aku siapin dulu ininya. AX5 ya, sebentar. Ini kan ini. Terus tambahin bentar. Ini aku bentar-bentar lagi biar semakin kuat gitu. Sebentar. Ini agak susah lagi ya, karena ini bentuknya mungkin agak sedikit mengecewakan teman-teman. Terus oranye ya, oranye lagi lah, nggak apa. Oh, merah belum ada ya, mending merah aja ding, karena merah belum ada yang pakai, jadi kita pasang aja merah. Nah, bentuknya itu seperti ini. Sebentar, ini harusnya bentuknya kayak membuka gitu ya.
membuka gitu gini. Aduh, ya maaf ya, kayak gini bentuknya, kurang lebih kayak gini. Nah ini pertama, maaf ya, ini aku agak pegangin. Ini intinya AX5 itu bernama segitiga bipiramidal. Segitiga bipiramidal dengan sudut yang terbentuk itu ada 90 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat. Jadi ada 3 sudut yang terbentuk. Nah selanjutnya ada AX4. Nah AX4 itu gimana? Ya tinggal cabut aja salah satu. Ya ini ya, misal kayak gini. Nah bentuknya itu menjadi, ini terkenal AX4E ya kan. AX4E itu dengan bentuk jungkat-jungkit atau sisau. Nah ini bentuknya bisa jungkat-jungkit ya, karena emang bentuknya kayak jungkat-jungkit sih. Ini kayak jungkat-jungkit gitu. Nah ini memiliki sudut masih sama, ada 90 derajat, 120 sama 180 derajat. Oke. Nah setelah itu AX tadi kan ini AX4E ya. Nah habis itu AX3E2 itu gimana? Tinggal cabut salah satu wing. Nah ini tinggal dirapiin gini, dirapiin gini, dirapiin gini. Nah berbentuk T. Nah ini bernama atau bentuknya itu bernama T-shapes ya, paham? T-shape atau ya bentuk T lah, bentuk T kayak ini. Dengan sudut yang terbentuk itu 120 derajat udah nggak ada, jadinya tinggal sudutnya itu 90 derajat sama 180 derajat. Ini untuk AX3E2 ya. Nah selanjutnya itu ada ini ya, sebentar, ini ada B piramidal huruf T sama sebentar ini. Ini. Nah ini karena ini kan 190 derajat. Nah seharusnya yang diambil itu sudut yang terbesar dulu, tapi karena ada sudut, aduh jatuh, ini sudut yang terkecil ini di bawah ini, kita ambil dulu nih yang oranye ini, diambil twing, jadinya bentuknya linear. Nah ini itu untuk tipe molekul AX2E3 ya kalau nggak salah ya, tadi AX2E3. Nah itu memiliki bentuk linear dengan sudut hanya 180 derajat saja. Oke, bisa dipahami ya. Kenapa tadi kok nggak diambil yang ininya aja atau yang kuning? Karena yang di sini tuh pokoknya intinya kalau mengambil PEI-nya ya, karena PEB-nya ada gitu ya misal. Nah itu ambil dulu yang sudut terbesar, tapi karena sudut terbesar dihalangi oleh sudut yang ini 90 derajat ya, jadi nggak bisa asal gacung ngambil. Nah itu diambil dulu yang kecil ya, yang kecil. Jadinya ini 190 derajat. Nih semisal mau diambil lagi ya nggak apa-apa, ini diambil kayak gitu ya, kalau udah tinggal 180 derajat. Tapi nggak mungkin karena ini udah bentuk sederhana banget gitu. Oke, selanjutnya adalah AX6 ya AX6 ya AX6. Oke, kita mungkin bisa langsung aja mempercepat karena durasi videonya sudah hampir 13 menit ya, biar cepat aja. Kayak gini. Bentar, aku tusuk dulu ya guys. Oh ini kayak jualan pentol guys. Nih tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oh ya 6. Oke udah 6 ini. Oke, nah ini tusuk aja langsung nih 6 gini. Ini oh baru 5 guys, bentar guys, baru 5 ya. Nah bentuknya tuh kayak gini. Sebentar, kurang satu lagi, kurang satu. Mungkin aku pakai biru lagi aja ya. Ini ada yang warnanya double ya, karena keterbatasan warna juga, jadi nggak apa-apa. Intinya kayak gini. Nah jadi deh bentuknya. Nah harusnya bentuknya tuh bentuknya sempurna gini ya. Jadi bentuknya kan gini. Aduh satu semua kan jadinya. Nah bentuknya tuh jadi kayak kan ada gini, ini bentuknya gini. Nah terus di tengahnya tuh ada gini, di 1, 2. Jadi bentuknya tuh ada ini bentuknya bernama oktahedral
karena sisinya yang terbentuk itu ada 8. Dan ini untuk tipe molekul AX6 tadi. Nah, terus yang sudut yang terbentuk itu pure semuanya 90 derajat. Karena kan ya tadi ya yang udah aku kasih tahu, semisal ini ya kayak gini, kan ini ada nih. Nah, ini tuh ada apa? Malampetnya, ini ada malampetnya, terus di sini ada malampetnya, di belakang sini ada malampet gitu ya. Oke, mungkin bisa dipahami lah ya. Nah, itu untuk AX6, tipe molekul AX6. Coba nih kalau misal untuk tipe molekul AX5 itu seperti apa sih gitu. Nah, untuk AX5 itu gampang, tinggal ambil salah satu dari sudut yang ada gitu ya. Nah, sebentar ini ya. Ini coba dilihat dulu. Nah, oke, bisa ya, bisa dipahami. Jadi sebentar ini tadi. Oke, ini ya. Oke, jadi kita mungkin uji cobanya ambil yang bawah dulu ya. Set, karena sudut yang paling besar tadi itu ada di sini, sudut yang paling besar kayak gini. Nah, walaupun tadi 180 derajat, kita ambil dari yang bawah. Jadi kayak diurutin aja. Nah, jadilah bentuk apa nih? Menyerupai apa nih coba? Ada yang tahu? Ini sebelumnya udah aku buat lagi tadi buat ya. Mungkin kalian udah tahu ini adalah segitiga bipiramidal ya. Segitiga bipiramidal. Oke. Segi empat, maaf guys. Ini segitiga segi empat piramidal ya. Karena ini ada 4 kayak gini. Oke, bisa dilihat dulu. Oke, maaf ya, maaf. Tadi salah ngomong. Segitiga segi empat segi empat piramidal, maaf. Nah, kayak gitu ya. Segitiga piramidal. Kayak gini. Nah, ini membentuk sudut sama lagi 90 derajat dan ya udah seperti itu untuk tipe molekul AX5E. Nah, setelah itu kalian ambil aja untuk selanjutnya itu AX4 ya. Ya, AX4E E2 ya. Itu ambil aja set. Nah, berbentuklah seperti ini. Sebentar ya Allah. Sebentar ya, ini agak sedikit tricky bagian sini. Nah, kayak gini. Nah, ini bentuk apa nih? Jangan bilang kalian ngomong ini plus, bentuknya plus gitu. Jangan ya. Dulu aku sempat ngomong plus tapi sama guruku diketawain karena ini itu sebenarnya bentuknya itu adalah segi 4 planar karena kan datar gini ya sebenarnya, datar. Oke ya. Mungkin bisa dipahami itu untuk AX4 E2 ya, AX4 E2 gitu ya guys. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan dari bentuk-bentuk molekul. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di waktu selanjutnya. Semoga bermanfaat hal yang aku sampaikan ke kalian. Dadah. Salam kimia. Yo.